Yang ke-11 adalah Al-Mutakabbir. Ada dua pengertian Al-Mutakabbir, Allah yang maha sombong. Yang pertama artinya bahwa kesombongan Allah itu bersih dari sifat yang jelek, walaupun kalau sifat itu ditempatkan di sisi makhluknya akan menjadi bernilai jelek. Tapi kalau di hadapan Allah, kalau Allah yang memilikinya, itu tidak demikian. Seperti halnya sifat sombong, manusia sombong, Allah sombong itu ya bersih atau tidak bernilaikan sombong seperti halnya manusia. Contoh lagi, memaksa. Manusia memaksa, terkesan ada sifat jeleknya, tapi kalau Allah tidak demikian. Kemudian yang kedua adalah kesombongan Allah itu tidak akan menganiaya terhadap hambanya. Karena kalau Allah tidak membutuhkan adanya orang itu berbuat aniaya karena membutuhkan. Contohnya merampok, dia menindas, semua itu dilakukan karena butuh kekuasaan dan lain-lain. Sedangkan Allah tidak demikian. Jadi nilai kesombongan dari Allah itu tidak akan menganiaya terhadap hambanya. Karena kita meyakini dan memahami Al-Mutakabbir, maka akan menimbulkan sifat atau sikap tawadhu, rendah diri, rendah hati kepada Allah. Adapun yang layak sombong itu adalah hanya Allah. Manusia tidak layak untuk sombong, di mana dalam Abu Daud Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Azza wa Jalla, ini adalah hadis qudsi, al-kibriya'u ridha'i wal 'azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma qadaftuhu finnar. Jadi di mana Allah berfirman dalam hadis qudsi, kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah pakaian bawahku. Barang siapa yang mengemban terhadap salah satunya, merasa memiliki dan mensifati karakter ini, maka Allah akan menjatuhkan dirinya ke dalam nerakanya Allah. Allah akan menjatuhkan dirinya ke dalam neraka. Maka siapapun yang sombong, maka pasti Allah akan merusak terhadap dirinya, maka pasti akan dirusak oleh Allah. Maka hikmah tentang sombong menurut Ibnul Qayyim al-Jauziyah, usul khotoya kullaha salas, di mana beberapa hal yang menjadi asal muasal kesalahan manusia itu ada 3. Termasuk diantaranya adalah al-kibar atau kesombongan, di mana kesombongan ini wa huwa alladzi asra iblis ila ma asrah. Itulah hal yang membuat iblis terjatuh dalam kehinaan. Sebenarnya iblis ini atau sudah beribadah lebih dari 2000 tahun. Namun ketika dia sombong di hadapan Allah dengan tidak mau menghormati kepada Nabi Adam, kepada Adam sebagai makhluk baru yang Allah ciptakan, Allah merintahkan kepada malaikat bersama dan beserta iblis untuk ikut menghormat kepada Adam, namun dia sombong, mengatakan bahwa dirinya lebih mulia daripada Adam, mengatakan bahwa dirinya lebih senior di dalam ibadah daripada Adam. Untuk apa saya menghormat kepada Adam? Sedangkan dia tidak mau ta'zim, tidak mau melihat terhadap siapa yang memerintahnya. Karena ketika menentang, statusnya akan menjadi kafir, menjadi kufur kepada Allah, sehingga kesombongan ini menyeret pada kekafiran. Sama seperti halnya iblis yang kemudian ketika dia sombong kepada Adam, hingga akhirnya bahwa iblis dikategorikan sebagai makhluk Allah yang kufur, yang kafir, yang menentang kepada Allah. Dan disebut iblis karena dia putus dari rahmatnya Allah, dia putus asa dari kasih sayangnya Allah, dari surganya Allah, dan dipastikan bahwa ketika di akhirat nanti, di akhir kiamat, dia tidak akan punya kesempatan untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah. Na'udzubillah min syarri dzalik. Jadi al-kibar adalah contoh dari iblis yang sangat kuat, di mana dia menjadi kufur karena kesombongan, menjadi hina karena kesombongannya. Kemudian yang kedua adalah wal hirsi, di mana keinginan ini keinginan terhadap dunia yang tidak bisa ditahan, yang tidak bisa dikontrol. Dan ketika telah memiliki ketamakan ini, seseorang kemudian
Dicontohkan seperti halnya Nabi Adam yang sebenarnya sudah ada di dalam surga, dia bisa keluar dari surga karena ketamakan yang ingin dia capai. Menurut kabar yang dibisikkan oleh iblis kepada Adam bahwa adanya Allah melarang agar Adam tidak memakan buah khuldi dikarenakan bahwa buah ini bisa membuat dirinya jauh lebih kekal di dalam surga. Adanya dia dilarang oleh Allah untuk tidak memakan buah khuldi karena kalau makan Adam akan selamanya. Kalau dia tidak memakannya, bisa saja dia diusir dari surganya Allah. Ketamakan inilah, sifat hirsi inilah yang membuat Adam kemudian ingin mengkonsumsinya dikarenakan bisikan iblis. Sebenarnya iblis sudah mengatakan bahwa saya hanya orang tua, saya hanya orang yang lebih lama tinggal di sini. Sehingga ketika menasihati kepada Adam dan Hawa, dia diiming-imingi dengan sebuah keinginan yang jauh lebih dari apa yang dia sudah dapatkan saat itu. Dan sebenarnya dia sudah mendapatkan jannah sebagai tempat surga yang walaupun bukan jannatul khuldi, namun apa yang Allah tempatkan di dalam dirinya, apa yang Allah berikan fasilitas untuk Adam dan Hawa itu sangat luar biasa. Tetapi kemudian iblis mempengaruhi kepada Adam sehingga dia terpengaruh untuk melanggar terhadap aturannya Allah. Diberikan larangan untuk tidak memakan buah khuldi atau buah di dalam surga itu, atau salah satunya yang memang Allah prioritaskan untuk dijaga, namun Adam tetap memakannya, mengkonsumsinya. Dengan kerakusan pada dunia akan menyeret pada maksiat, di mana untuk memuaskan hawa nafsu puncaknya adalah zina. Jadi ketika seseorang kemudian hirsinya ini tidak bisa untuk dikontrol, tidak bisa direm dengan ilmu agama, tidak bisa diarahkan dengan kefahaman agama yang ditanamkan di dalam diri, maka hawa nafsu ini puncaknya adalah paling pol sebuah perzinahan untuk memuaskan hawa nafsunya. Dan ini menjadi sesuatu yang menjadi capaian dari iblis dan bala tentaranya, di mana manusia pada dasarnya oleh Allah diberikan hawa nafsu, sehingga kalau hawa nafsunya tidak dikontrol dengan baik, maka manusia akan memuaskannya dengan sebuah perzinahan. Ketika sudah zina, ketika hawa nafsunya sudah dilampiaskan, barulah dia berhenti di sana. Na'udzubillah min syarri dzalik. Kemudian yang ketiga adalah wal hasad, wa huwa alladhi jara'a ahada ibn Adam ala akhih, ialah Qabil membunuh terhadap Habil. Ini adalah kedengkian yang membuat salah satu dari anak Adam membunuh terhadap saudaranya. Qabil membunuh terhadap Habil. Maka dalam hal ini barang siapa yang ketempatan dari kejelekannya salah satu dari tiga ini, maka dia mendapatkan kejelekan. Beberapa hal yang harus dijaga adalah bahwa fal kufra minal kibar, wal mu'asi minal hirsi, wal bagu wal zalim minal hasad. Maka kekufuran itu bisa mengarahkan terhadap sifat kesombongan, dan maksiat bisa menjadi arah seseorang menjadi hirsi, keinginan yang tamak pada dunia dan tidak bisa ditahan. Kemudian durhaka dan aniaya adalah sebuah arah menuju kepada kedengkian, di mana bisa jadi sumbernya adalah karena dengki, bisa jadi alasannya adalah karena kedengkian. Kesimpulannya bahwa bahkan al-hasad ini membuat orang yang berbuat pelanggaran puncaknya adalah membunuh, seperti halnya Qabil dan Habil. Kesimpulannya adalah bahwa kalau hubungan manusia dengan Allah puncaknya adalah syirik atau kafir, yang kedua adalah kalau hubungannya dengan pemuasan hawa nafsu adalah zina, dan yang ketiga adalah hubungan dengan manusia puncaknya adalah membunuh. Makanya Allah mensifati orang-orang iman di dalam firman, dia adalah orang-orang yang iman, yang hanya menyembah terhadap Allah.
Kemudian orang-orang yang tidak membunuh terhadap diri yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, dan tidak berzina, dan tidak mengerjakan pada perbuatan dosa. Di mana yang mudah melakukan kesombongan itu ada 4 golongan. Yang pertama adalah dzul jaddi, ialah orang-orang yang mempunyai pangkat. Kemudian dzul mal, yang memiliki harta, kekayaan. Kemudian dzun nasab, yang memiliki nasab dan keturunan yang baik tentunya, nasab dan keturunan yang bangsawan. Dan dzul jamal, yang memiliki kecantikan atau ketampanan. Kalau kemudian kita tidak memiliki 4 hal ini, apa yang mau kita sombongkan? Apa yang akan kita banggakan? Sedangkan asalnya kita adalah kecil, kemudian kita menjadi besar melalui sebuah pertumbuhan anggota badan. Kita tadinya adalah sosok pribadi yang kecil, kemudian menjadi besar dikarenakan pertumbuhan. Maka dalam hal ini bahwa para sahabat sendiri ketika bertemu dengan sahabat yang lain itu saling mengingatkan. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr ketika bertemu Abdullah bin Umar di Bukit Sofa, kemudian ketika Abdullah bin Umar melihat cara jalannya Abdullah bin Amr agak lain, dia mengatakan bahwa la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibrin. Kemudian ketika dia diingatkan dengan bahwa Nabi mengatakan loh, tidak akan masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya ada sedikit saja kesombongan. Abdullah bin Amr duduk sambil menangis. Lalu dia sendiri sudah tahu, namun saya belum memahami bagaimana praktek dan juga hal-hal apa yang membuat hadis itu berlaku. Sehingga sangat tertegur sekali ketika bahwa kesombongan sekecil itu pun bisa membuat seseorang tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah. Jadi masalah kesombongan memang salah satu yang jadi perhatian. Jangan sampai kita terkena penyakit sombong. Alhamdulillah, jazakumullah khairan.